Ya, selamat pagi. Kita simak dulu untuk RX dari ICOM IC7300 HF dan 50 MHz transceiver. Utaranya Hukum itu masih kecamatan Kosong Pati, maksudnya masih ikut kecamatan Pati ya nih. Nurni rontok mentengah dari beku orang pinggir jalan gede ganti dia 1 kilo NPPT 1 kilo pom bensin ini kan sebelumnya ada jalan gede atau selatannya pom bensin Yondro timur ganti Cina tuh yang orang apa orang ya Cina ganti muri Citi kita masuk ya ganti ini almarhum ya itu yang satu tujuannya ya dia dengan nama orang tuanya itu ini terus ya ganti iya saya punya teman-teman dari mikrofon Cina itu ya kayak MC 60 warnanya juga apa ya pinter ya motifnya apa ya meriam di sembung-sembung ya apa ya iya kalau cilik itu ini menawi nggak harus apa lah dari makrofonnya kalau radio itu ya ada satu saja suara tak bisa lagi di sini jadi berapa dalam berlina selamat pagi yang dikali kali di situ apa tuh di mana yang di elektrik kalau para kali yang kali ya yang bisa lebih dalam tapi kalau hukum bukan cuma orang ganti yang kita biasa kalau ya kandang pakai apa wih aku ya soalnya akan baik untuk RX normal ya. Bisa kita terima siaran dengan bagus ya, propagasi mendukung, kita bisa pantau dengan baik untuk hasil kualitas suaranya, siarannya, sekaligus dengan ini ya, tampilan dari waterfallnya real time. Baiklah, kami persembahkan untuk Anda nih radio yang termasuk favorit dari ICOM. Dia merupakan sebuah radio yang ditenagai dengan DSP, yang mana dengan menggunakan DSP ini sinyal yang diterima ataupun yang dipancarkan dari analog dia dirubah menjadi digital, dan pastinya dia menghasilkan kualitas penerimaan suara RX-nya ataupun transmitnya itu lebih baik. Dan untuk radio ini yang salah satunya luar biasa, yaitu sensitivitas dari penerimaan jangkauan siaran. Dan ini bisa Anda pantau dari menggunakan scope-nya. Ini salah satunya spektrum scope ini. Jadi sangat memudahkan kita, di mana titik-titik sinyal yang bisa kita tangkap atau bisa kita pilih ya, seperti itu.
Dan untuk radio ini juga yang menjadi andalannya atau fitur yang digemari yaitu layar digitalnya ini yang interaktif, dalam artian dia bisa kita gunakan aksesnya, layar sentuhnya di setiap menu yang ada ini kita bisa pilih. Jadi ini bisa dikatakan sangat memudahkan untuk menjadikan radio ini tidak perlu banyak tombol, jadi bisa dikatakan ergonomis dan bisa lengkap di dalamnya, karena dengan tidak perlu banyak tombol, cukup dikeluar misalkan di ini menu ditampilkan. Nah, ini bisa kita akses di dalam menggunakan layar sentuhnya seperti ini ya. Dan tidak lupa di sini untuk internal tunernya sudah tersematkan, jadi ini juga bisa menjadi fasilitas yang diandalkan saat Anda melakukan aktivitas di frekuensi tertentu. Anda lakukan tuning dulu supaya maksimal hasil dari transmit Anda ataupun receive-nya. Kemudian di sini untuk unit kondisi radio ini sangat istimewa. Cat masih ori, catnya masih mulus. Panel depan ini seperti Anda bisa lihat dia utuh. Tuh, semua tombol-tombol semuanya masih berfungsi dengan baik, tidak macet. Knob juga, kemudian rotary dial tidak ada yang seret. Dijamin semuanya masih normal sekali. Selanjutnya di sini dilengkapi juga dengan hand mic-nya. Original ICOM HM219. Kemudian ini untuk kabel DC-nya, DC cord-nya ini tebal sekali dan panjang. Dilengkapi juga dengan fuse-nya ya, sikringnya di kutub positif maupun negatifnya. Dan untuk di radio ini di belakang ini bisa, kalau bisa kita akses sedikit ya, kita tunjukkan. Di sini ada exhaust fan ya, untuk kipasnya ini. Ini untuk membuang panas, utamanya saat Anda melakukan transmit. Nah, ini untuk mengimbangi supaya komponen di dalam ini tidak overheating seperti itu. Jadi ya, dengan adanya ini cooling fan-nya, dia sangat membantu sekali supaya radio tetap dalam kondisi temperatur yang optimal ya. Dan di sini juga disematkan beberapa soket. Yang pasti ada soket SO239 antenanya, kemudian ini soket aksesoris. Berikutnya ini untuk USB ya, soket USB. Kemudian ada untuk remote, ini external speaker, ini untuk gear, ini untuk soket ALC dan SEM gitu. Dan ini untuk colok ke tuner ya, tuner luar eksternal gitu. Oke, kita kembali lagi. Baik, untuk radio ini power di 120 watt. Untuk frekuensinya sudah terbuka lebar, general coverage. Untuk modenya dia multi, DSSB, CW, RTTY, AM, FM, dan untuk mode data ya, seperti itu. Oke. Di sini kita tunjukkan untuk Anda dari bawah.
Misalkan nanti ya kita mau tes power langsung. Tadi RX sudah oke. Sekarang kita pindah dulu soket antenanya ke milet atau wattmeter. Oke, di sini untuk informasi, jika ini tulisan TX ini garisnya putus-putus, ini untuk RX tidak bisa ya. Jadi ini ya, lihat, Anda perhatikan di sini selama garisnya menyatu ini melingkar utuh, berarti ini untuk posisi RX dia bisa aktif. Secara ini di sini ya, dia untuk jangkauannya dari 30 kHz sebenarnya sampai 74 sekian ya, 74800 MHz 74800 MHz. Tapi untuk secara ini TX-RX yang aktif di sini dari di sini untuk power dia sudah mulai bisa terbaca dari 500. Kalau di bawahnya kecil bisa, tapi kecil ya, kecil sekali. Dari 400 ini 10 watt ya, 10 watt. Oke ya, di yang normal aja di standar di 18 ini dia udah 115 ya. 115 untuk powernya. Kemudian di 3,5 MHz. Di sini FM 120 watt ya, 120 watt. Ini sebagai tambahan, speed-nya ini aktif ya, untuk optional speed ini setiap kita pilih misalkan dia akan merespon. Nah seperti ini di 7 MHz. Kita coba dulu ke LSB, kita tes ya. Oke, normal LSB. Berikutnya di USB ya. Oke, bisa USB. CW kita colok gear dulu. Oke. CW bisa ya. CWR ini bisa juga. Oke, udah ya, CW oke, normal. Berikutnya di RTTY 120 watt. 120 watt RTTY. Oke. Di AM nih terpantau 40 watt ya. Di AM. Di FM 120. Oke. Berikutnya kita ke 10 MHz. 10, oke, 120. Berikutnya 10 ini kita sedikit ke atas di 11 ya. Ya, 120, 11. Kita di 14 MHz. RTTY 120 watt. Oke. Berikutnya di 18 MHz. 120 watt. Baik, sekarang ke 21 MHz. 120 watt. Berikutnya di 24. 120 watt. Oke. Stabil ya. Kita ke 27 dulu ya. 27. Oke, 117 watt. 117 watt, 27. Berikutnya di 28.
Ya, 118 watt. Oke, 28 Hz. Di sini 28, kita ke atas 29 sekian. RTTY. Ya, 120 ya, 120. Ini sampai ke 33. Masih bisa. Ya, 118 watt. Oke. Di 50 MHz, ini dari bawah juga bisa. Ini hampir pokoknya semua sudah bisa terakses ini untuk transmitnya ya, TX-nya. Di 43 bisa, ke 50 yang standar ini juga oke. Ke 54 sekian. Oke ya, sampai di 120-an juga. Ya, di atas ini mulai menurun 60 watt. Seperti itu. Baiklah, untuk transmit aman, normal. Tidak ada kendala. Sekarang di 7 MHz. Sekarang kita coba beberapa fungsinya. Ini tanpa kita tekan mic ya. Ya, normal. Ini tombol transmitnya. Kemudian tuner. Ya, sebentar aja. Sangat cepat, tidak ada hitungan 1 detik. Ya. USB. Ya. Cepat sekali. Untuk tunernya oke, normal. Kemudian kita untuk Vox LSB. tanpa ditekan ya mic-nya. Oke, Vox-nya aman. Ya, jadi jika ini ditekan lama, dia akan muncul di sini ya. Vox gain atau anti Vox-nya, kemudian delay-nya sekian. Voice delay-nya juga seperti itu ya. Ini sangat sangat informatif sekali, dia bisa digunakan seperti ini. Kemudian ini untuk preamp-nya ya, preamp bisa diaktifkan, preamp 1, preamp 2. Ini untuk notch-nya nih, ini manual atau otomatis. Ini noise blanker, noise reduction bisa ya. Nah, ini twin PPT. Tadi saat kita melakukan RX sudah kita coba, juga bisa memberikan perubahan dari kualitas suaranya tadi. Ini apalagi ini untuk volume utamanya ini normal. Nah, ini knob multi ya, salah satu andalannya untuk penggerak radio ini juga. Ini knob multi ya, ini ditekan dia yang utama, dia memunculkan ini RF power, mic gain, kompresor, kemudian monitor. Oke, ini tadi ini untuk mensenterkan ya. XFC, kemudian ini auto tune tadi ya, ini speech. F07.10388 MHz. Ya. LSB. Oke. Nah, sekarang di sini menu kita akses dulu. Nah, ini tampilan menu seperti ini: scope, audio, voice, meter, SWR, memori, kemudian set. Scope ini tampilannya seperti ini ya, spektrum scope munculkan seperti ini. Kemudian spektrum scope ini ada pilihannya span seperti itu, span, kemudian hold seperti ini, center fix, kemudian expand ataupun dikecilkan lagi. Ini juga ada yang kedua, ini ref, speed, kemudian markernya itu. Oke ya, ini untuk di spectrum scope. Kemudian audio scope seperti ini juga tampilannya ya, ini bisa di expand juga. Nah, ini besarkan.
Ini dia seperti ini, alternatornya, hold, kemudian level, nah kemudian time-nya ini ya. Time-nya ini gerakan ini ya. Apa ini, apa? Oscilloscope-nya atau apa ini istilahnya. Tampilannya. Ini tadi expand. Kemudian itu untuk voice, recording, kemudian seperti apa. Dan ini untuk fasilitas merekam, ini Anda harus menyematkan SD card di sini ya. Ini ada soket slot untuk SD card. Ini untuk tampilan meternya, multimeternya, power, ALC, kompresor, SWR ataupun segala macam. Dan yang utama ini untuk voltasenya 13,8 ya ini. Kemudian untuk temperatur radio, kondisi aman, biru bawah, dingin ya. Dan berikutnya ini untuk memori setiap yang disimpan channel. Ini untuk scan-nya ya, seperti ini. Untuk rekamnya. Ini harus sekali lagi ya, harus menggunakan SD card untuk menyimpan. Ini untuk set ini asal untuk tone atau function ini ada beberapa. Salah satunya untuk setting speech tadi, ini bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kemudian speednya segala macam ya. Dan yang lain-lain ini selain speech ada yang di bawah, memo pad ya. Ini silakan Anda bisa eksplorasi sesuai dengan referensi Anda ya. Ini bip, ini untuk settingan bipnya, suara bipnya setiap ditekan. Ini untuk konektor. Ini CIV. Ini biasanya untuk saat Anda mau setting apa ya, ke linear amplifier. Nah ya, ini salah satunya. Oke. Baik, di menu. Kemudian ini di function ini memunculkan ini tadi fog. Kita bisa coba monitor ini. Kita coba ya. Cek tes 1 2 3 Garuda, cek. Oke. Bisa. Untuk itu monitor kita off kan. Ini noise reduction, notch. Selain dari tombol yang ini di luar, ini juga bisa diakses melalui di layar ini juga ya. Kompresor, dBW, kemudian ini Fox tadi, IP plus. Oke, ini untuk function, kemudian ini scope ya, munculkan spektrum scope-nya atas. Ini quick meter type untuk akses cepatnya. Exit seperti ini. Oke. Ini read. Kemudian ini VTX clear. Ini untuk splitnya. Split ya. Untuk split ini VFOA atau B-nya ya. Kemudian ini untuk VFO ke memori ya. Misalkan di sini FM, ya. Ini select memory write ya. Nah, simpan sampai bunyi pipip gitu ya. Saat simpannya ini, misalkan kita rubah ini ya, ini untuk naik turun memo. Nah, ini memo 2. Misalkan Anda balik ke VFO nya, ini Anda pindah ke yang lain. Sini misalkan akses ini lagi ya, ini ya tadi ya, menyimpan memorinya mudah. Makanya ini dengan adanya
touchscreen ini sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan akses menu-menunya seperti itu. Baik, ini untuk M-Pad. Oke, ini normal juga. Oke. Hampir semua, belum semua ya, tapi karena beberapa menu yang ada di dalam itu settingannya juga masih bisa diakses lagi. Tapi tadi yang kita sampaikan tuh hal-hal yang lebih bersifat secara umum. Paling seperti itu aja ya. Untuk hal-hal yang lain ataupun belum tercover oleh video kami, Anda bisa akses melalui googling atau apa, menggunakan download user manualnya atau semacamnya, karena hal tersebut sekarang banyak sekali bisa diakses dengan mudah di internet. Tapi secara general ini kami sudah sampaikan kondisinya untuk perangkat ini sangat bagus sekali, sangat oke. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk reviewnya. Sekali lagi ini ya, power di 120 watt aman, DXRX sudah open, lebar ya. Untuk kondisi perangkat sekali lagi ya sudah pastinya ini oke, sangat bagus, apalagi komponen di dalamnya internal ini genuine, dijamin aman, semuanya sangat mumpuni dan sangat layak untuk Anda koleksi. Semoga informasinya bermanfaat bagi Anda ya, reviewnya. Mau lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.